Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali belajar tematik di hari Selasa ini. Jam kedua ini kita belajar Bahasa Indonesia melanjutkan yang kemarin, yaitu tema 6 subtema 1 KD 3.6 dan 4.6 ya. Nah, namun sebelum itu seperti biasa, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada minggu lalu bahasa Indonesia yang kita pelajari puisi ya. Puisi pada minggu lalu kita sudah pelajari tentang bentuk puisi ya. Yang gimana dalam puisi itu ada baris, ada bait ya, dan juga dalam tiap bait pasti ada irama dan rima ya. Masih dalam bentuknya ya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ya, masih tentang puisi. Hanya saja hari ini kita akan membahas tentang mendeskripsikan isi puisinya tersebut ya. Bukan bentuknya tapi isinya sekarang. Oke. Dalam mendeskripsikan isi puisi ya, maksudnya apa sih yang dimaksud si penulis tentang puisi yang ditulisnya, itu namanya isi puisi ya. Nah, yang pertama tentu saja kita baca puisinya dengan saksama ya, dibaca dengan baik, dibaca berulang kali ya. Yang kedua, tulis hal-hal penting dalam puisi ya. Nah, yang ketiga, tentukan tokoh ya. Tokoh tahu kan orang yang ada dalam puisi dan peristiwa dalam puisi yang terjadi dalam puisi. Yang keempat, tulis kata-kata yang sulit dalam puisi dan cari maknanya. Jika ada sebuah kata yang kalian tidak tahu, cari maknanya ya di kamus atau Google ya. Misalnya kata yang sulit, misalnya lembayung. Nah, apa itu lembayung? Kelabu. Nah, bingung sudah kan? Merona. Kalau menemukan kata-kata apa sih maksudnya ini, silakan dicatat dan dicari maknanya ya. Lalu yang terakhir, diskusikan dengan teman. Barangkali teman punya ide lain tentang apa sih deskripsi dia tentang puisi tersebut, sehingga apa yang kita dapat itu lebih banyak ya. Oke. Lalu dalam mendeskripsikan isi puisi juga biasa disebut dengan menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi ya. Mendeskripsikan isi puisi dan menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi sebenarnya sama saja caranya. Baca puisi, tulis hal penting, tentukan tokoh dan peristiwa, tulis kata-kata yang sulit dalam puisi, dan cari maknanya ya. Diskusikan dengan teman, sama aja. Karena memang sama aja sebenarnya, mencari makna, mencari isi ya, sama aja. Nah, sekarang yang agak berbeda. Nah, kita praktekkan dulu. Ini adalah puisi minggu lalu ya. Cita-cita. Puisi yang Bapak sampaikan minggu lalu, ada di bukunya juga. Kita coba cari isinya, kita cari makna dari puisi tersebut. Yang pertama, kan baca puisi dengan seksama, tulis hal-hal penting, tulis tokoh dan peristiwa, tulis kata-kata sulit kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, dan diskusikan dengan teman. Yang pertama, makna puisi itu tiap bait biasanya beda ya. Bait pertama ini ada 4 bait kan, 1, 2, 3, 4 bait. Bait pertama kita cari maknanya dulu. Yang pertama, pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya mau jadi apa aku saat dewasa. Oke, berarti dia sedang berpikir tentang masa depannya ya. Suatu masa ini artinya masa depannya karena saat dia dewasa. Berarti maknanya aku ya, tokohnya kan aku kan, berpikir tentang masa depanku. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita, nanti aku mau menjadi seperti apa, pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ternyata lebih spesifik lagi, di bait kedua dia berpikir tentang cita-citanya dia yang dia akhirnya putuskan menjadi pembaca berita. Aku memutuskan untuk menjadi pembaca berita di bait kedua. Bait ketiga apa maknanya? Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca menyampaikan isi berita. Nah, artinya di bait ketiga dia menceritakan tentang maknanya, aku memikirkan tentang peran pembaca berita. Apa sih kerjaan dari pembaca berita itu apa aja? Oh, tampil di layar kaca ya, menyampaikan segala peristiwa. Yang bait terakhir, aku berjanji akan berusaha belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa demi menggapai cita-cita. Di bait terakhir, maknanya atau isi dari puisi ini yaitu dia bertekad ya, aku bertekad untuk belajar keras demi menggapai cita-cita. Nah, ini cara mencari makna atau isi puisi ya. Sekarang menceritakan kembali isi puisi.
Nah ya, yang pertama A, cermati makna puisi pada setiap baitnya. Tuliskan makna dari tiap bait puisi. Yang A dan B sudah kita tulis ya. Yang A dan B sudah kita kerjakan. Nih, cermati maknanya dan ditulis. Kan sudah kan? Dari tiap baitnya. Cermati makna puisi pada tiap baitnya. Tuliskan makna dari tiap bait puisi. Sudah kan? Tiap baitnya kita tulis maknanya kan? Nih, ada 4 bait dan ada 4 makna yang kita tulis. Yang terakhir gabungkan tadi keempat ini. 1, 2, 3, 4 kita gabung. Gabungkan seluruh makna yang ditemukan dalam sebuah tulisan dan ringkaslah. Sudah digabung, kalau bisa diringkas, diringkas. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oh ini sudah ringkas banget pak. Susah mau diringkas lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diringkas ya diringkas, biar lebih ringkas ya. Seperti ini. Yang pertama kita tulis tiap maknanya. Lalu digabung seperti ini kan. Aku berpikir tentang masa depanku. Aku memutuskan untuk menjadi pembaca berita. Aku memikirkan tentang peran pembaca berita. Aku bertekad untuk belajar keras demi menggapai cita-cita. Lalu yang C, maaf, diringkas. Yang dari B ini ya, dari A digabung ke yang B ini, digabung semua jadi B ini, dan B ini diringkas menjadi C ini. Diringkas maksudnya ya disederhanakan. Aku memikirkan tentang cita-citaku, yaitu menjadi pembawa berita dan aku bertekad untuk belajar keras demi menggapai cita-cita. Nah, jadi kalau misalnya ada soal apa, tuliskan kembali makna puisi tersebut. Puisi tersebut menceritakan tentang aku yang memikirkan tentang cita-citaku, yaitu menjadi pembaca berita, dan aku bertekad untuk belajar keras demi menggapai cita-cita itu. Dan ingat baik-baik, ini makna puisi tiap-tiap orang bisa beda, nggak apa-apa ya, bisa beda mengartikannya, ya. Meskipun intinya sama, bisa jadi kata-katanya beda ya. Bapak dan kalian bisa jadi beda kata-katanya. Dan tiap orang bisa berbeda-beda ya. Jadi selama dia masih nyambung dengan puisinya, benar ya. Oke, tidak baku. Nah, sekarang tugasnya ayo berlatih di buku Bupena 4C ya, halaman 24. Nah, kalian kerjakan itu nomor 1 sampai 5 ya. Nah, nomor 5 itu kalian lihat, tuliskan isi puisi tersebut ya, sama seperti yang Bapak contohkan tadi. Hanya saja di sini puisinya hanya 1 bait ya, jadi gampang aja ya. Oke. Sekian dari Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa silahkan chat Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.